Proses eksekusi sebuah rumah di kawasan Gading Pantai, Surabaya berlangsung ricuh. Aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya bentrok dengan massa yang menolak eksekusi. Dalam aksi ini, seorang massa jatuh dan mengalami luka akibat aksi saling dorong. Proses eksekusi berjalan alot karena massa yang menolak eksekusi terus menghalang-halangi jurusita untuk melakukan eksekusi. Hingga akhirnya petugas harus bertindak tegas dengan menyeret keluar tokoh-tokoh massa yang menentang eksekusi di depan pagar. Setelah melakukan pembacaan eksekusi, petugas langsung membongkar paksa pagar rumah yang dikunci rapat oleh penghuni. Penghuni menolak jalannya eksekusi karena kasusnya masih dalam proses gugatan. Pak, tolong Pak. Diri dia itu. Pak, tolong Pak. Nggak punya salah saya itu. Meski demikian, petugas jurusita tetap bersikeras melaksanakan perintah eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya. Eksekusi ini dilakukan setelah mendapat permohonan eksekusi dari Li Andre yang membeli rumah ini sekitar 2,5 miliar dari proses lelang. Namun tak bisa segera menempati rumah karena masih ada penghuni yang tinggal di dalamnya. Sehingga dia melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya nomor 42X 2022 PNSB untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap publik. Itu berdasarkan putusan dan ikrah apa lelang atau gimana? Permohonan dari pemohon eksekusi berdasarkan proses lelang sebagai pemenang lelang. Untuk yang ditanyakan ingkrah tadi gimana Pak? Kalau materi perkara, mohon maaf kita tidak bisa jawab Pak itu. Jadi sertifikatnya kan dipinjam saudara. Yang punya rumah itu tidak pernah menerima surat peringatan, padahal lelang itu harusnya ada surat peringatan. Nah, surat peringatan diserahkan kepada debitur. Jadi yang punya rumah tidak pernah menerima surat peringatan. Pemberitahuan nggak ada, hanya langsung pemenang lelang tereksekusi. Sementara termohon eksekusi menolak eksekusi karena kasus sengketa tanah ini masih dalam proses gugatan. Termohon menolak karena rumah yang dipinjamkan sebagai jaminan di bank telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik rumah sehingga mereka melakukan gugatan proses hukum. Meski demikian, proses eksekusi tetap berlangsung dan seluruh barang-barang milik penghuni rumah diangkut menggunakan truk untuk disimpan di gudang penyimpanan. Dari Surabaya, Masrul Fajrin melaporkan.